kita ketemu kembali belajar bersama saya Pak Har dalam channel Pak Har Nalar ya. Kesempatan hari ini saya akan bahas terkait dengan refleksi ya atau pencerminan ya. Jadi bagaimana trik menjawab soal pencerminan ini. Jadi pencerminan ini saya bisa sampaikan ada dua teknik ya. Ini yang pertama adalah cara tanpa ya. Caranya tanpa matrik ya. Ini jadi caranya tanpa menggunakan matrik. Ini. Nah, yang kedua adalah menggunakan matrik ya. Cara menggunakan matrik. Nah, saya akan jelaskan untuk yang bagian pertama dulu ya. Nanti setelah itu di video selanjutnya nanti pakai cara matrik. Nah, sekarang saya akan jelaskan cara yang tanpa matrik. Jadi jika ada suatu titik XY dicerminkan terhadap XY, X sama dengan A, maka memberikan bayangannya yang berubah itu adalah X-nya. Yang perlu dipahami itu begini, pemahamannya ya, biar kalian tahu. X sama dengan A itu kan garisnya tegak ini ya. Garis X itu kan tegak gitu, ini namanya garis X. Kalau benda ada di sebelah kiri, maka bayangannya ada di sebelah kanan gitu loh. Nah terus apa maknanya? Maknanya adalah jadi kalau ini ada suatu titiknya katakan X, Y begitu, maka sebelah kanannya yang berubah adalah X-nya, Y-nya tidak mengalami perubahan ya. Tidak mengalami perubahan. Jadi dia tetap Y. Jadi Y itu kan tinggi rendahnya. Berarti dia sama karena gerakannya kanan kiri. Karena gerakannya kanan kiri, maka yang berubah itu adalah X-nya. Sekali lagi, kalau dicerminkan terhadap X, yang berubah itu adalah X-nya. X-nya bagaimana? Nah, untuk menjangkau ini tentunya 2 kali dari X tadi ya. Nah, maka di sini X-nya adalah 2 kali A dikurangi X aslinya. Saya akan berikan gambaran contoh soal yang sederhana. Misalkan saya punya titik A ya, titik A-nya itu misalkan 3,5 ya. Ini 3,5 itu boleh saya tulis dalam bentuk kolom ya, jadi 35 ini juga boleh ya. Nah sekarang andai kata ini saya cerminkan terhadap garis X sama dengan 7 misalkan ya, maka kita akan mendapatkan sebuah bayangan. Bayangannya apa? Tentunya bayangannya X aksen Y aksennya adalah yang berubah adalah X-nya ya. X-nya berapa perubahannya? 2 kali dari 7 itu adalah 14 dikurangi X aslinya yaitu 3. Maka didapatkanlah ya Y-nya tetap ya, sehingga kita dapatkan 14 kurang 3 dari 11,5 semacam itu. Nah hal ini memberikan gambaran pada saat nanti tidak berbentuk titik tapi berbentuk garis. Misalkan ada garis 2X ditambah dengan Y sama dengan 5, ternyata dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, berarti kita sudah tahu dapat bayangannya ya. X aksen Y aksennya bayangannya adalah, jangan lupa ya, berarti bayangannya karena ini 2 maka menjadi 4 kali dikurangi X. Jadi 4 dikurangi X, Y-nya tetap. Nah dari data ini bisa kita simpulkan bahwa X-nya itu adalah X-nya itu senilai dengan 4 min X aksen dan Y-nya itu nanti adalah Y aksen. Data ini kita substitusikan ke bendanya, maka sudah didapatkan namanya bayangannya. Jadi bayangannya menjadi 2 kali X, di mana X-nya 4 min X aksen ya, ditambah dengan Y. Siapa Y-nya? Ya Y aksen sama dengan 5. Sehingga kamu akan dapatkan hasilnya 8 min 2X ditambah Y sama dengan 5. Atau boleh min 2X ditambah Y sama dengan negatif 3. Atau juga boleh dibuat 2X min Y sama dengan 3. Boleh saja. Itu gambaran pencerminan terhadap garis X sama dengan. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan ya. Kalau Y sama dengan itu berarti garisnya mendatar ya. Garis Y itu mendatar. Karena garis Y itu mendatar, maka benda di atas bayangannya di bawah. Kalau benda di bawah bayangannya ada di atasnya. Berarti ini yang mengalami tetap. Siapa yang mengalami tetap? Adalah kalau dicerminkan terhadap Y, yang berubah adalah Y-nya. Y-nya dari atas jadi ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, X-nya tidak mengalami perubahan. Di sini maka diberikan gambaran
berarti X-nya ini tidak mengalami perubahan. Yang berubah adalah Y-nya, gitu ya. Nah, saya akan berikan contoh, misalkan ya, saya punya titik A ya. Titik A-nya 2,5 ya, dicerminkan terhadap Y sama dengan 3. Maka bayangan kita dapatkan X aksen Y aksennya adalah, ingat X-nya tetap ya, X-nya tetap 2. X-nya 2 yang berubah Y-nya. Y-nya berarti 2 kalinya, itu menjadi 6 dikurangi depannya tadi Y-nya 5. Sehingga kita dapatkan bayangannya menjadi 2,1. Nah, gitu. Jika ini diubah dalam bentuk garis juga boleh. Garis pun juga hal yang sama ya. Nih. Nah, sekarang kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Ini kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, mudah. Ini ya, ini yang tanpa matrik ya. Kalau Y itu sama dengan X, maka logikanya X-nya itu juga sama dengan Y. Oh, berarti X-nya itu sama dengan Y, Y-nya itu sama dengan X. Ini makanya kalau ada pencerminan terhadap suatu garis, titiknya katakan 3,7 begitu. Kalau saya buat bentuk kolom dari 3,7, maka akan didapatkan bayangannya. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya maka akan menghasilkan dibalik 37 menjadi 73 gitu ya. Dibalik karena Y sama dengan X, otomatis X-nya sama dengan Y. Andai kata ini dibuat sebuah persamaan ya, dibuat persamaan garis ya. 2X ditambah dengan Y sama dengan 7. Nah, dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Nah, kita tahu bahwa X aksen Y aksen bayangannya adalah X aksen ya jadi Y aksen jadi X gitu ya. Berarti tinggal dibalik saja. Nah, dari sini kita simpulkan. Apa kesimpulannya? Bahwa X-nya adalah Y aksen, bahwa Y-nya itu adalah X aksen. Lah ini disubstitusikan ke bendanya. Berarti kita dapatkan persamaan bayangannya. Bayangannya akan menghasilkan 2 kali X. Siapa X-nya? Y aksen. Ditambah Y. Siapa Y-nya? X aksen sama dengan 7. Maka ketemulah persamaannya 2Y ditambah X sama dengan 7. Mudah sekali kan? Oke, yuk saya lanjutkan. Nah, bagaimana kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan min X? Karena Y-nya sama dengan min X, otomatis X-nya itu sama dengan min Y. Maka di sini persamaannya, bayangannya X-nya itu adalah min Y, Y-nya adalah min X. Jadi hanya dibalik saja. Gambaran ya. Saya punya titik A, katakan 6,-7 begitu. Ini berarti 6,-7, maka jika dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, Y sama dengan min X, dipastikan bayangannya adalah, karena Y-nya sama dengan min X, berarti X-nya pun sama dengan min Y. Jadi X-nya itu min Y. Ini min Y, Y-nya ini kan ini X ini Y ya. Min Y jadinya 7 dan Y-nya adalah min X. Min X berarti jadi min 6. Ini merupakan bayangannya setelah dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Bagaimana kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X plus C? Nah, sama ya. Selama X-nya itu ini 1, koefisiennya 1 atau min 1, sama. Berarti kalau ini Y sama dengan X plus C, bisa dipastikan X-nya itu menghasilkan Y min C. Oh, ya kan? Jadi kalau Y sama dengan X plus C, maka X-nya adalah Y min C. Maka tertulis yang ada di sini X-nya adalah Y min C dan Y-nya masih X plus C. Ya, kita akan berikan contoh konkretnya ya, biar nanti terbiasa. Saya punya titik A. Titik A-nya adalah 5,6 ya. Dicerminkan terhadap garis. Garisnya Y sama dengan X plus 3. Nah, kita tahu karena cerminnya itu adalah Y sama dengan X plus 3, maka kita pastikan bahwa X-nya itu pasti Y min 3. Nah, dari sini kita dapat bayangannya. Bayangannya adalah bahwa X-nya itu adalah Y min 3. Sedangkan kita tahu bahwa inilah yang menjadi X, ini merupakan Y-nya. Ya, sehingga
kita tahu A aksen. Siapa A-nya? Oh ya, siapa X-nya? Y min 3. Y-nya tadi 6 dikurangi dengan 3. Sekarang siapa Y-nya? Y-nya adalah X. Siapa X-nya? 5 ditambah dengan 3. Maka kita dapatkan bayangannya 3,8. Itu kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X plus C ya. Nah, sekarang saya akan berikan gambaran lagi kalau berbentuk garis. Misalkan garisnya gini. Garisnya adalah Y sama dengan 4X ditambah dengan 7. Ternyata dicerminkan terhadap garis X ditambah Y ini sama dengan 1 atau Y min 1 sama dengan 0 misalkan ya. Nah, gimana cara jawabnya? Bayangannya bentuknya apa ya? Ini tentukan bayangannya. Cara jawabnya sederhana sekali. X ditambah Y kurang 1 sama dengan 0. Maka yang kamu lakukan dibuat saja Y sama dengan Y sama dengan di sini otomatis min X plus 1 ya kan? Y-nya kan min X plus 1. Y-nya itu adalah min X plus 1. Nah, berarti X-nya otomatis ini X-nya itu adalah min Y plus 1. Nah, min Y plus 1. Nah, sama kan? Jadi kalau tadi Y-nya itu adalah ini 1 min X atau min X plus 1. Nah, X-nya sendiri otomatis juga sama ya. Ini min Y plus 1. Nah, di sini bayangannya bagaimana ya? Di sini sama bayangannya. Maka A aksen ini jadi bayangannya saya tulis begini ya bentuknya ya. X aksen Y aksen begitu, bayangannya adalah jangan lupa X aksennya itu adalah min Y plus 1. Ya gitu loh maksudnya. X aksennya itu min Y plus 1. Siapa Y aksennya? Oh, Y aksennya adalah min X plus 1. Berarti kita bisa masukkan kebersamaan ke depan ya. Berarti kita bisa ganti. Ini persamaan ini kita ganti. Bahwa X-nya diganti min Y plus 1. Y-nya diganti min X plus 1. Oh ya, jadi min X plus 1. Karena Y-nya ya, jangan lupa tadi bayangannya Y-nya tadi diganti dengan min X plus 1. Nah, sekarang 4 kali X, siapa X-nya diganti min Y plus 1. Nah, gitu ya. Ganti ini saja. Sehingga kamu sudah mendapatkan nilai di sini. Ini adalah min X plus 1 senilai dengan min 4Y ditambah dengan 4. Kalau saya pindahkan jadi 1 ke kanan atau ke kiri boleh-boleh aja. Kalau kanan ya 4Y min X sama dengan saya pindah 3 karena 4 dikurang 1. 4Y min X sama dengan 3. Ini bayangannya, ini sudah merupakan bayangannya. Ini adalah bagian dari teknik. Atau juga boleh suatu garis itu boleh diambil dari titiknya ya, diambil dari titiknya. Misalnya saja ya. Saya ambilkan contoh, misalnya saja saya punya garisnya Y sama dengan ini 3X min 6 misalkan ya. Ada soal Y 3X min 6. Ternyata dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X min 1 misalnya ya. Bayangannya jadi apa? Misalkan bayangannya menjadi Y sama dengan AX ditambah B. Nah, kamu ditanya berapa sih A-nya, berapa sih B-nya begitu misalnya ya. Berarti kita buat dulu. Kalau Y sama dengan X min 1 itu pecahnya gini bayangannya. Y sama dengan X min 1 berarti X-nya itu gitu ya. X-nya itu sama dengan Y plus 1. Nah, gitu loh ya. Y-nya itu adalah Y plus 1, X-nya itu gitu. Nah, terus diapain? Ya, tinggal masukin saja ya. Ya masukin saja lah. Y-nya diganti. Y-nya adalah X min 1 sama dengan 3 dikali X. Siapa X-nya? X-nya adalah Y plus 1 min 6 ya. Maka X min 1 senilai dengan 3Y ditambah dengan 3 dikurangi 6. X min 1 senilai dengan 3Y. 3 min 6 nilainya min 3. Kalau saya jadikan 1 dalam bentuk Y berarti boleh kan? Maka ini X tak pindah min 1 tambah min 3 ya. Jadi plus 2 sama dengan 3Y. Nah, berarti di sini Y-nya itu sama dengan X plus 2
dibagi dengan 3 atau sama saja dengan 1/3 X ditambah 2/3. Ini merupakan bayangannya, tinggal disamakan dengan ini. Sehingga bisa kita simpulkan A-nya, B-nya. A-nya adalah 1/3, B-nya adalah 2/3. Gitu ya. Jadi mudah sekali tentang pencerminan terhadap garis. Nah, sekarang kita pelajari UTBK 2021 ini ya. Di sini adalah jika ada suatu garis dengan persamaan min X ditambah Y sama dengan A. Dicerminkan, tapi cerminnya ya, bendanya adalah min X ditambah Y sama dengan A, tapi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, tadi sudah kita bicarakan nih ya. Kalau dicerminkan terhadap garis, maka bayangannya ini merupakan bayangannya. Kalau terhadap Y yang berubah apanya tadi? Y-nya ya, X-nya tetap gitu ya. Yang berubah Y-nya. Y-nya berubahnya gimana? 2 kalinya. Jadi 6 dikurangi dengan Y-nya gitu loh ya. Nah, sekarang kalau sudah gitu gimana ini? Ya sudah, ini tinggal masukin saja ya. Ini masukkan saja, X-nya itu tak masukkan ke sini saja ya. Ini sekarang ini kita ganti, persamaan ini kita ganti. Gantinya gimana? Udah min X, X-nya kamu ganti. Ini merupakan bayangan ya. Ini X-nya itu kamu ganti dengan apa? X aksen. X itu kan X aksen. Jadi X aksen ya. Ditambah Y, Y-nya siapa ini Y? Y-nya otomatis 6 min Y aksen. Gitu. 6 min Y aksen sama dengan A ya. Berarti kamu akan dapatkan apa? Min X min Y, ini saya pindahkan ini ya, sama dengan, tak pindah jadi A min 6. Atau boleh juga tak tulis X ditambah Y sama dengan 6 min A. Lah, ini merupakan bayangannya. Bayangan ini panitia udah siapkan, X plus Y sama dengan 5. Berarti dipastikan 6 dikurangi A itu senilai dengan 5 ya, sesuai di sini 5. Maka A-nya ketemu nilainya 1 gitu ya. Nah, tapi ini pertanyaan berikutnya adalah garis ini kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Weh, ini berarti 2 kali langkahnya ya. Ini ingat, kalau garis tadi dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, kita tahu apa pencerminan terhadap sumbu X. Sumbu X itu apa artinya? Sumbu X itu ini ya. Ini saya buat ini ya. Coba saya hapus dulu. Saya tambahi gambar lagi ya. Tadi persamaannya udah ketemu, A-nya sama dengan 1 ya. Ini tadi A-nya ketemu 1, kemudian garisnya tadi dicerminkan terhadap sumbu X. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang tadi kita dapatkan ini ya. Ini persamaan ini tadi min X ditambah dengan Y, A-nya ketemu 1 tadi ya. Nah, setelah itu dicerminkan. Dicerminkan terhadap sumbu X. Kalian tahu sumbu X itu artinya Y sama dengan 0. Kalau sumbu Y itu X sama dengan 0. Nah, dari sini udah kelihatan bayangannya. X aksen, Y aksen. Jangan lupa kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan yang berubah Y-nya, X-nya tetap. Perubahannya gimana? 2 kalinya 0. Wah, berarti 0 dikurangi dengan Y aslinya, ya kan? Berarti kita dapatkan X aksen itu X, Y aksen min Y. Ya, Y aksen itu min Y atau Y-nya min Y aksen, sama ya. Maka bayangan kita dapatkan sekarang ya. Apa bayangannya? Min X, siapa X-nya? X-nya tetap. Ya, nih. Y-nya siapa? Min Y aksen. Ya, jadi min Y-nya itu jadi min Y ya. Nah, hasilnya sama dengan 1. Maka terjadilah min X min Y sama dengan 1. Berarti boleh tak tulis X ditambah Y sama dengan negatif 1. Oh, sederhana sekali. Jadi tidak sulit. Maka jawaban di sini tertera di jawaban yang A. Semangat terus, belajar terus. Anda bisa menguasai pencerminan tanpa menggunakan matrik ya. Tugas Anda hanya balik-balik angkanya saja ya. Sukses selalu. Jangan lupa ikuti channel ini terus ya. Terima kasih.